92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Wah, masih bersama Deva di sini dan langsung aja hari ini Deva kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Ada dari Wonosobo Street Fight. Ada Mas Dipung ya? Mas Dipung dan juga Mas Rama. Oke, boleh dong. Sebelum kita masuk terlalu jauh nih Mas Dipung dan Mas Rama, boleh perkenalan dulu dari masing-masing nih. Mas Dipung dulu boleh. Ya, nama saya Dipung, nama asli saya itu sebenarnya Lea Valdeva. Oh, dipanggilnya? Dipung. Oh, Dipung. Kenapa Dipung tuh? Karena nama dari kecil ya. Nama dari kecil. Tapi harusnya adalah Mas Lea atau Deva. Lea atau Deva. Sama kita berarti namanya ya. Itu. Satunya Mas Rama boleh. Oke, ya, nama saya Rizky Akbar Ramadan Nasution. Tapi biasa kalau teman-teman sih manggilnya Mabo, M-A-B-O. Oh, kenapa tuh? Itu karena dari kecil sih adik saya tuh nggak, kan saya dipanggil Mas Bos, biasa Mas panggil Bo. Bos. Oh, Terus karena nggak bisa manggil Mas Bos, jadi dipanggilnya Mabo. Mabo. Oke, luar biasa ya. Ada Mas Rama dan juga Mas Dipung ya. Tapi ternyata ada satu lagi nih, Pesona Inspirasi semua. Ada satu yang hari ini juga ikut mendampingi kita. Ada Mas siapa namanya? Boleh dikenalin dong? Mas Agil. Mas Agil ya. Ini juga masuk dalam komunitas Wonosobo Street Fight. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke Wonosobo Street Fight nih Mas. Sebenarnya apa sih ini tuh? Wonosobo Street Fight ya movement dari anak-anak atlet-atlet yang emang kayak pengen cari regenerasi baru lah. Heeh. Itu berarti komunitas ya Mas? Iya, Ini untuk untuk mencari minat bakat sebenarnya. minat bakat. Khususnya di bidang apa nih Mas? Boxing, kickboxing dan Muay Thai. Oh, jadi masuk ke boxingnya gitu ya. masuk ke Ini boxingnya. berarti di Wonosobo doang apa di mana-mana ada Mas? Kalau di Wonosobo doang, iya baru ini. Kalau di Baru ini. luar juga ada, cuman kan beda lah. Oh, tujuannya itu buat untuk mencari bibit-bibit unggul Wonosobo ya. Itu biasa ditanding untuk lanjut ke provinsi kah atau gimana Mas itu Mas? Biasanya kan emang kita kayak nanti ada Porprov gitu, Jawa Tengah, nanti lanjut ke PON gitulah. Oh gitu. Jadi awalnya dari sini Iya. gitu ya. Oke. Sebenarnya tapi kalau ini kan ini udah baru, udah lama apa masih baru sih Mas? Ini baru Baru setahun ya? Baru setahun. Berarti belum lama ya ternyata masuknya ya. belum lah. Emang Emang udah realisasinya baru setahun ini, cuman ide udah udah lama. lama. Oh, itu yang mengumpulkan siapa aja Mas idenya? Idenya Kok ya, bisa bikin kayak gini gitu? Ya anak-anak dari Sasana Bagi Fighting Wonosobo itu emang dulu pengen bikin event yang non atlet gitulah. Oh, Udah lama. udah lama. Jadi ini emang dibentuk untuk para atlet gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin belum berkecimpung di atlet mau jadi atlet Iya. gitu ya. Oke. Kalau visinya nih Mas, ini sebenarnya kayak gimana? Kalau untuk visi sih kita kan regenerasi atlet Mas, mencari regenerasi atlet dan juga mencari minat bakat daripada adik-adik yang Adik-adik baru ya. Oh, Adik-adik masih SMP, SMA yang mungkin masih bingung nih, aku minatnya di mana ya? oke. Bakatku apa ya? Mungkin kalau yang punya bakatnya ngebully di Aduh. sekolah gitu kan. Suka berantem gitu ya. Suka berantem, daripada mereka ngebully di sekolah, ngebully orang, mungkin bisa disalurkan ke hal yang positif kan. Ini juga Oke. bisa nambah prestasi. Ya. Pertama ya juga banyak sih dari teman-teman adik-adik kita itu sekolah itu gratis, dari SD, SMP, SMA, kuliah aja ada yang gratis Mas. Oh. Even bisa juga sampai masuk ke PNS, kepolisian, tentara itu dari teman-teman Sasana kita Oh. yang memang ini dari ini prestasinya bagus, Oke. mereka bisa masuk ke instansi-instansi tersebut gitu loh. Oh, bagus. Berarti ini regenerasi untuk teman-teman yang nantinya mau jadi apa gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Oh, luar biasa. Tapi kalau untuk misinya tersendiri Mas itu ada apa aja? Kalau untuk misi awal itu kayak kita emang pengen menanggulangi tawuran ya. Oh, menanggulangi tawuran. Iya, benar. Itu kayak kita juga pengen kayak ngeramein sasana-sasana serumpun lah. Sasana serumpun, habis itu ya emang ya paling seperti itu sih. Emang buat regenerasi ya. Memang ya kalau apalagi di Wonosobo ya. Tawuran tuh dulu pernah banyak ya. Iya. Kayaknya ya. Sering kayak desa mana sama desa mana gitu. Atau enggak kalau sekolah mana sama sekolah mana gitu. Iya. Mungkin Mas pernah kayak gitu juga dulu. Belum pernah ngalamin nih. Alhamdulillahnya belum pernah ngalamin ya. Jadi untuk menanggulanginya bisa nih Pesona Inspira buat gabung ke Wonosobo Street Fight ini. Nah, siapa aja sih Mas yang berkecimpung di kayak gini? Kalau Awalnya dulu. Kalau di Wonosobo ini awalnya paling ada
awal bentuk ini ya ada 4 orang. Siapa Yaitu aja tuh? ada 1 orang namanya Rifki Akbar atau Uci. Itu atlet pon. Oh, Muay Thai. Oh. Dan juga ada Mas Rama ini dia udah sampai Road FC yang mau ke Korea itu loh. Oh, wow. MMA. MMA ya. Berarti udah di tingkat atas ya berarti Itu ya. atas. Kok bisa-bisanya masuk ke Wonosobo lagi nih? Iya. Padahal udah di atas loh padahal. Mungkin kayak emang satu sasana itu sih. Jadi Sasana. ya udahlah, ayo kita bikin movement gitu, movement baru di Wonosobo buat ya asik-asikan gitulah, hiburan yang enggak melulu tentang hal-hal lain gitu. Oke. Tapi kenapa kok harus ini Mas, harus boxing gitu? Ya karena emang lebih menantang gitu, kayak orang-orang yang sok-sokan di jalanan. Iya. Tapi beraninya sama temen gitu kan, kita nggak respect lah sama hal seperti itu. Bener. Makanya kita, yowes kalau berani ya cici lawan cici lah. Oh, jalan cici ya. Wonosobonya keluar ya. Ah. Wonosobonya keluar ya, bener. Oke, kalau misalkan boxing, kan ada boxing, ada kickboxing, terus ada juga apa tadi Muay Thai. Muay Thai. Itu perbedaannya apa dari satu-satu itu? Oke, jadi kalau boxing, kickboxing dan Muay Thai itu perbedaannya ada di rules-nya Mas. Apa tuh? Kalau boxing sendiri itu rata-rata itu hanya menggunakan kedua tangan. Kedua tangan, ya. Hanya punch and punch. Ya, Kalau kickboxing sendiri itu kan bela diri yang percampuran antara tendangan dan juga tinjuan. Itu dicampur antara boxing dan juga bela diri tendangan. Oke. Tapi itu pun beda dengan Muay Thai. Muay Thai kan juga ada tendangan, pukulan. Nah, bedanya kickboxing dan juga Muay Thai, kalau Muay Thai itu masih ada elbow, ada knee, gitu. Kalau di kickboxing yang KBI sendiri itu hanya sampai ke tendangan saja tanpa ada knee dan juga elbow. Oh gitu Seperti ya. itu. Berarti ada beberapa rules yang boleh tangan doang, ataupun boleh kaki doang, ataupun boleh percampuran juga ya. Betul. Tapi kalau ada yang melanggar, kayak misal mau pukul tapi kelebihan sama kakinya gitu misalkan, itu ada hukumannya nggak itu Mas? Pasti ada. Pasti Itu ada ya? Pasti di tempat kita tuh pasti sudah ada rules-nya juga sudah tertera gitu loh Mas. Kita jadi insya Allah pasti bela diri seperti itu aman semua. Oke. Apalagi kita ada pelindung Iya, kepala, pelindung kaki, pelindung kemaluan. Oh iya. Oh gitu ya, Itu jadi udah ada semua. sendiri-sendiri Iya. ya. Berarti tapi kalau mengadakan event nih Mas, eventnya tuh cuman boxing doang atau sekaligus kickboxing? Jadi gini, untuk sementara waktu kami di WSF ini eventnya hanya baru boxing dan juga memperkenalkan baru di volume 2 ini kickboxingnya Mas. Di volume 1 kemarin kita kan sudah 2 volume. Oh ya. Yang volume pertama tuh di bulan September kemarin kita rulesnya boxing. Tapi ada juga yang kickboxing untuk main eventnya. Main event itu yang pemain sudah lama main. Iya. Dan untuk besok ini yang volume 2 kita mulai memperkenalkan kickboxingnya Mas ke teman-teman ini. Justru mau fokus ke kickboxing habis ini ya. Jadi nanti mungkin ada percampuran antara boxing dan kickboxingnya. Oh gitu. Jadi yang kickboxing sendiri untuk yang besok kita perkenalkan untuk yang teman-teman yang memang belum ada basic itu juga sudah mulai kita perkenalkan. Jadi nggak cuma main eventnya. Jadi besok ada beberapa match kurang lebih sekitar 5 atau 6 match yang menggunakan rules kickboxing sebagai perkenalan kepada teman-teman begitu. Oh berarti dengan kata lain yang masih awam pun itu bisa masuk ke sini ya Mas? Bisa Mas. Berarti yang misalnya aku nggak tahu apa-apa nih bisa masuk ke sini juga berarti? Bisa sekali. Oh bisa sekali malah. Diajarin berarti di sini ya? Iya nanti pada saat kan kita besok itu ada sebelum pertandingan 1 minggu sebelum pertandingan itu ada face off. Sesi face off itu nanti kita perkenalkan Mas yang namanya rules-nya dari WSF ini apa saja, apa gerakan-gerakan apa sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta misal ada pelanggaran, pukulan yang masuk atau tidak masuk, seperti itu nanti semua kita jelaskan pada saat sesi face off. Oh berarti kayak ada kelas tersendiri gitu ya? Iya. Oh kayak camp buat berapa hari gitu misalkan? Oh gitu, berarti kayak sekolah ya berarti ya? Kayak bootcamp lah. Kayak bootcamp ya, bener. Tapi awal-awalnya nih Mas tadi kan udah bilang kalau ini tuh untuk meregenerasi teman-teman di Wonosobo terutama kan. Iya. Tapi dari sasana mana sih WSF ya? WSF ya namanya ya? Iya. Ini bisa muncul, bisa tumbuh gitu di sini?
WSF sendiri itu muncul itu dari sasana Becky Fighting Club, Mas. Apa itu? Becky Fighting Club itu, Becky itu nama panggung daripada guru kita. Oh, ada gurunya tersendiri ternyata. Kita punya guru namanya Master Hari Wibowo. Beliau rumahnya di Manggisan Asri. Manggisan Asri. Beliau memang ya di kalangan bela diri itu di Indonesia ya sudah terkenal, dan beliau juga punya menciptakan bela diri tersendiri juga, Mas. Oh, di sana. Di Wonosobo. Di Wonosobo. Ini. Oh. Namanya Sindoro Stick Fight. Oh. Beliau terkenal sekali itu di Indonesia, ya sudah diakui lah. Oke. Makanya beliau juga, kita dari sana ini atlet-atlet, Mas Agil, Mas Deva juga Dipung ini atlet dari sana, termasuk saya. Oh, dari sana. Oh, berarti udah atlet ya bapak-bapak ini di sini ya. Tapi kalau ini, Mas, pasti kan kalau misalkan teman-teman udah mau join ke kickboxing ataupun udah sampai sekarang tuh kan pasti ada role model atau sosok yang kayak, wah aku mau jadi pengen kayak ini gitu. Ada nggak dari mas-mas mungkin yang menjadi kayak role modelnya atau sosok yang dipinginkan gitu? Ya kalau dari saya sendiri itu pengen kayak Tawan Chai. Oh, itu siapa itu? Atlet Muay Thai dari Thailand. Dari Thailand. Kalau dari Indonesia ya kayak Rudy Golden Boy gitu, bisa menciptakan, dia seorang atlet tapi bisa bikin movement buat menjunjung tinggi atlet-atlet yang udah lama nggak tampil gitulah. Itu. Namanya siapa tadi? Rudy Golden Boy. Rudy Golden Boy ya. Kalau Mas Rama mungkin ada sendiri beda. Kalau saya sendiri sih mungkin dari kecil karena senengnya liatnya wrestling ya, WWE, ya. Smackdown ya. Iya. Dulu tuh paling suka sama Rikishi, Mas. Oh, berarti udah seneng berantem dari dulu ya ternyata bapak ini ya. Tapi ada nggak sih WSF ini apakah punya markas tersendiri di mana gitu? Yang nggak bisa diketahui orang gitu. Boleh disepil nggak nih? Kalau itu ada. Ada, tapi nggak boleh disepil ya. Ini kayak berarti bukan kayak geng motor tapi kan? Bukan. Markas yang kayak wah berantakan gitu enggak berarti kan? Tapi emang ada markasnya Emang gitu. ada. Oh, di Wonosobo ya. Di Wonosobo aja. Luar biasa banget. Terus juga ini nih, berarti kan WSF udah di Wonosobo udah setahun ya, udah termasuknya kalau dibilang lama juga nggak lama-lama banget, bentar juga nggak bentar-bentar banget karena setahun. Pasti kan ada perlombaannya juga pernah nih. Apa namanya? Eventnya. Kemarin katanya di volume 1 di Gedung Golkar. Di Gedung Golkar. Terus di volume 2 belum ya berarti ya? Untuk volume 2 besok tanggal ya? 22 Februari. Nah, ada nggak sih naungan atau dukungan dari pemerintah yang selama ini tuh mendukung teman-teman buat di WSF ini? Kalau untuk naungan dan dukungan itu pasti ada dari KONI Wonosobo terutama. Oh, KONI, dari KONI malahan langsung. Dan juga dari KBI Kabupaten Wonosobo. Kickboxing Indonesia. Berarti support ya. Support, pemerintah support. pun juga support ya, luar biasa banget ya. Dan pastinya di volume 2 itu akan dilaksanakan kapan tadi? 22 Februari. 22 Februari. Bentar Ini, lagi dong berarti. iya. Itu di mana tuh Mas kira-kira? Itu di Sanera Park. Mana itu? Itu di Ketinggring. Oh, Ketinggring. Itu daerah mana? Daerah Kaliangat. Oh, kalian nggak tahu ya, tahu. Agak lupa sedikit tadi. Itu eventnya adalah untuk siapa nih, Mas? Kalau event itu kita utamakan untuk non atlet yang emang benar-benar pengen nyoba naik ring lah, dikatakan seperti itu. Oh, dan juga jadi kayak apa ya? Nanti kan kita pengen kayak anak-anak ini kalau udah pernah ngerasain berantem, nanti kita kasih ke beberapa sasana yang serumpun lah untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Oh, gitu berarti buat terutama para teman-teman pemudi ya. Pemudi juga boleh nggak sih? Pemudi boleh. Cewek-cewek berarti boleh ya berantem ya? Banyak. Oh, banyak malahan. Iya. Oh, ternyata cuma cowok yang berantem, ternyata cewek-cewek juga banyak yang berantem ya. Nah, boleh nih buat pesona inspirasi semua yang mungkin mau berantem juga. Udah suka petentang-petentang di jalan, boleh tuh join ke WSF ini besok di tanggal 22 Februari tahun 2025. Jangan cuman petentang-petentang di jalan doang ya, jangan cuma sok-sokan berani tapi harus dibuktikan di sini juga. Nah, kita masih lanjut lagi nanti di segmen yang kedua, tapi sebelum itu Deva punya beberapa lagu yang udah Deva siapkan untuk pesona inspirasi semuanya. Masih bersama Deva di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Wah, masih bersama dengan Wonosobo Street Fight juga. Kita udah bahas banyak tadi ya tentang apa itu WSF, terus juga
bagaimana awal-awalnya juga sampai tadi udah menyinggung tentang WSF volume 2 ya, yang akan dilaksanakan tanggal 22 Februari tahun 2025 di Ketinggering ya. Iya. Itu berarti di tempat apa Mas? Di tempat ada tempat boxing gitu. Itu di gedung. Oh di gedung. Di gedung itu tempat buat main bulu tangkis. Bulu tangkis biasanya. Berarti bisa di mana aja ya Kak? Iya, Ternyata ya. Kalau untuk ringnya gitu-gitu itu gimana Mas? Punya berarti. Kalau untuk ring kebetulan kita sudah ada dari induk organisasi. Oh, di support juga berarti ya. Dari Wow. KONI dan juga KBI itu mereka sudah ada ring dan kita alhamdulillah kemarin disupport, dipinjemin ringnya pakai itu untuk Vol 2 besok. Oh gitu bagus. Tapi ini Mas, gimana sih cara buat teman-teman bisa join ini apa namanya berantem apa namanya boxingnya? Kalau untuk latihan itu bisa ke Manggisan di Big Effecting. Kalau enggak kita juga disediakan di sorotan Instagram. Itu ada beberapa sasana serumpun yang emang kita udah minta izin buat kita kasih tahu ke orang-orang lah. Kalau mau ikut di Wonosobo Vol 2 ini bisa lewat di bio di Instagram. Di Instagram ya Wonosobo Street Fight. Iya. Ini berarti buat umum juga ya. Buat Ada umum. batasan umurnya nggak nih Mas? Enggak ada. Nggak ada. Anak kecil boleh berarti? Batasan umur. Iya. Kalau itu start 17 ke atas lah. 17 ke atas ya. Cowok cewek juga boleh ya. Terus berarti pendaftarannya di Instagram juga udah ada bisa dilihat aja ya. Terus ini Mas untuk misalkan waktu-waktu latihannya gitu kira-kira gimana tuh? Kalau waktu latihan itu biasanya kita di jam 7 malam. Malam. Soalnya kan kadang ada yang kerja atau Iya gimana kan kita benar. lebih baik malam lah. Iya. Tapi kalau misalkan ini Mas, tadi Mas Agil tuh sempat nyinggung juga bahwa kita boleh kok misal berantem ke sana, boxing di sana boleh bawa lawan sendiri. Itu Boleh. gimana tuh? Emang boleh? Emang sangat diperbolehkan. Emang diperbolehkan ya? Boleh bang. Itu sistemnya berarti umum berarti itu? Sangat umum. Oh, walaupun enggak join komunitasnya? Iya. Oh, Soalnya gitu. kayak emang kita sediain lah buat misal ada masalah nih sama orang, daripada di jalan nggak ada yang aman gitulah. Ya udahlah kita sediain aja. Daripada resikonya juga besar kan. Bener. Oh gitu ya, Iya. bagus. Terus kalau tadi tempatnya di Ketinggering, Iya. jamnya berapa tuh? Di volume 2 itu di jam berapa Mas? Kita mulai jam 2 siang mas. Jam 2 siang Jam sampai 2 siang sampai jam 10 malam. jam 10 malam. Kasih tahu dong buat personal inspirasi semua gimana caranya bisa nonton ke sana tuh harus gimana tuh? Oke. Untuk teman-teman ya yang mau nonton ke sana ada bisa on the spot di sana beli tiketnya. Untuk festival itu di harga Rp25.000 dan untuk VIP di harga Rp80.000. Untuk VIP dan festival itu perbedaannya ya Mas ya. Untuk yang VIP sendiri itu nanti lebih dekat dengan ring Mas. Lebih dekat. Jadi dapat sensasinya nonton orang berantem Iya, itu benar, dapat benar, Mas. benar. Lebih adrenalinnya lebih tinggi. Dan juga di sisi dari VIP itu nanti dapat juga kita kasih snack dan minum, ada snack dan minumnya Oke. di VIP. Nah, khusus untuk tiket VIP itu bisa juga via Instagram, DM Instagram atau di bio tuh sudah ada nomor Udah ada admin. Bisa langsung ke nomor admin untuk booking VIP karena VIP itu kita cuma menyediakan sedikit sekali kursi yang Oh, limited edition Limit berarti ya. edition, kita kasih limit Mas. Kalau misal buat yang VIP tadi berapa Mas? Yang untuk non VIP festival itu 25.000 Mas. Oh, berarti bebas ya semuanya ya. Berarti usianya paling nggak 17 tahun ke atas ya harusnya ya. Kalau yang nonton sih terserah Bebas ya. bebas ya. Berarti bawa adik boleh berarti itu. Nggak apa-apa Nggak bawa adik. apa-apa. Karena gini Mas, kita jamin aman dan di dalam ruangan itu tidak boleh membawa senjata tajam. Jelas nanti sebelum masuk itu akan kita periksa semua. Oh. Kayak dari semualah kita periksa, senjata tajam tidak boleh, senjata tumpul tidak boleh, even korek pun tidak kita Tidak boleh. perbolehkan. Oh. Gitu. Jadi memang insya Allah aman. Bagus. Jadi udah dijamin lah ya. Oke, luar biasa banget. Tapi ada nggak Mas sejauh ini pernah nggak sih melihat teman-teman yang kayak gini terus berantemnya kayak sesama supporter berantem gitu? Kalau di acara kami di Vol 1 kemarin, alhamdulillah tidak ada. Aman ya. Tapi apa tuh? di luar acara kami ada Kenapa tuh? pernah ya antar supporter karena
adalah itu di kemarin Porprov kemarin. Oh. Porprov kickboxing itu ada seperti itu dan kami menyayangkan sekali Mas hal seperti itu kan. Ya. Nah, kami ingin ya besok itu dari panitia, tim kami panitia itu mengantisipasi sekali hal-hal seperti itu Mas. Pokoknya di di rules kami kita kasih rules itu untuk penonton supporter tuh gini. Mereka buat rusuh, kita tangani di tempat, lalu kita polisikan. Oh, langsung ya. Ya, tapi kita tanganin dulu dong. Iya, benar. Biar kapok. Nah, dia habis gitu. itu baru kita polisikan mereka. Iya. Padahal ini eventnya event berantem juga, tapi kenapa harus ada berantem di luar sekalian Ya, di dalam aja? itu. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak sekalian masuk ke ring? Bener kan? Iya, Daripada ini mending tahan dulu lah besok vol 3 ini tuh. Iya. Kalau nggak sekalian aja masukin ke situ berdua Iya, gitu. lebih asiknya Lebih gitu ya. asli. Yang berantem dimasukin ke ring aja lebih oke, lebih wow gitu ya sekalian. Oh, luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu pencegahan juga supaya teman-teman jangan bikin rusuh di sana ya. Karena juga ini menjadi momen yang wow juga sih, karena aku baru denger kali ini tuh ternyata ada yang namanya Wonosobo Street Fight itu tadi. Kalau misalkan tujuannya nih Mas, ke depannya tuh WSF ini bakal sampai vol berapa dan mau kayak gimana sih perkembangannya? Oke. Jadi tujuan kita ke depan ya Mas ya, WSF itu. Kalau saya pribadi inginnya tuh tetap WSF itu sampai bervolume-volume lah. Karena saya punya tujuan gini. Pada nantinya untuk atlet-atlet itu sendiri akan kita ini Mas buat website. Ya. Satu buah website itu nanti kita kasih ranking. Jadi per kelas itu nanti ada rankingnya Mas. Oh. Nanti mereka tanding berapa kali, menang berapa kali, kalah berapa kali, bisa masuk di website kami gitu loh. Itu kedepannya akan dirancang seperti itu dan kami lagi ngerancang juga websitenya gitu loh. Jadi lebih ke profesionalismenya nanti ada gitu loh. Dan mungkin bisa jadi itu satu-satunya nanti, semoga aja ya, jadi satu-satunya di Indonesia yang akan tercatat seperti itu loh. Mencetak sejarah baru ya. Tapi untuk boxing loh ya, bukan untuk MMA. Ya, kalau untuk MMA sudah ada di Indonesia One Pride. Tapi kalau untuk boxing mungkin belum ada. Nah, kami rencana akan seperti itu gitu loh. Punya pemikiran ke depan, tujuan ke depan seperti itu. Dan juga kami pun nggak akan lupa dengan sasana-sasana yang ada di Wonosobo. Kita juga pengen mereka itu lebih banyak lagi dapat murid gitu loh Mas. Iya. Jadi regenerasinya ada terus gitu. Dan juga ya tadi kembali lagi ke prestasi. Kami juga pengen prestasinya daripada Wonosobo sendiri naik. Iya benar. Kayak tadi udah disinggung juga, tadi ada yang sampai jadi Brimob ya. Iya, banyak, itu ternyata Brimob. dari sini juga ya Mas ya. Oh luar biasa. Jadi dari WSF ini ternyata bisa loh menumbuhkan putra-putri Wonosobo untuk menjadi Brimob, terus juga tentara juga. Ya sampai kemarin tuh ada yang sampai di nasional, ada nggak Mas? Apanya? Ini boxingnya. Oh ada Mas. Ada ya? Ada Mas. Itu siapa tuh Mas? Boleh Nasional tahu. itu ada Rifki Akbar. Rifki Akbar. Itu kemarin juara 3 PON. PON Papua Papua. nasional. Wow. Dan juga ada Adit itu Juara Aditya berapa? Ramadan itu dia juara 1 ya PON Papua juga itu dari Muay dan mereka juga afiliasi kami juga. Oh gitu ya. Jadi emang anak-anak dari sini tuh ternyata bisa dibuktikan ya Mas sampai nasional juga ya. Oh iya bisa pasti. Bener banget. Jadi juga jangan lupa teman-teman semua buat joinnya juga bisa banget di Instagram. Terus juga tadi ada kelas khususnya juga. Ada yang ini tadi? Invite class tadi? Private class ya, itu juga bisa ya ternyata ya. Jadi jangan lupa juga buat join. Nah, Mas sejauh ini nih udah setahun di Wonosobo Street Fight. Ceritakan dong boleh gimana sih suka dukanya selama setahun ini udah membangun dan juga udah mempertahankan Wonosobo Street Fight sampai melahirkan anak-anak sampai nasional, Mas. Oh. Ya suka dukanya Mas ya. Kalau kita sukanya tuh satu Mas, ada anak-anak dari kami juga yang bisa berprestasi tuh kita bangga dan senang sekali Mas. Apalagi prestasinya nggak cuma yang regional kabupaten ya. Iya. Ini bisa sampai nasional. Even ada yang sampai internasional juga. Ada yang bisa masuk tentara, polisi, itu adalah satu kebanggaan buat kami Mas. Gimana cara kita menyalurkan mereka ke jalan yang tepat gitu, tepat dan benar gitu. Kalau dukanya kami
Boleh nih, kayaknya ada apa nih dukanya nih? Kalau dukanya mungkin karena kita ini masih kecil ya. Masih kecil, masih ya. Belum ada nama yang terlalu bagaimana di kota ini untuk mencari ya pertama sponsorship lah. Kita ya nggak munafikan kalau acara sebuah event itu pasti ada butuh sponsor Ya, atau bener, dukungan lah ya. Ya, sokongan itu dana. normal lah. Malah harus kayaknya di semua event ya. Itulah ya antusiasme daripada ini mungkin karena belum tahu jadi Ya, kurang masih oke. agak kurang gitu. Oh gitu. Kalau dari Mas Dipung mungkin ada yang berbeda, suka dukanya gimana tuh? Kalau untuk suka duka, sukanya dulu ya. Boleh. Kalau untuk sukanya sih emang saya seneng ketemu orang-orang banyak ya. Nah, kayak teman-teman lama kita kumpul di satu acara berantem gitu. Itu asik. Iya. Kalau untuk dukanya paling apa ya? Apa tuh dukanya tuh? Ya kadang lagi pengen banget tag video, ide stuck. Ini derita media ya, derita tim kreatif ya. Ya, Oh gitu. kadang lagi pengen dapet talent yang kita ingin, talentnya nggak dapet. Kadang lagi enak-enak nih ngedit, tahu-tahu mati lampu. Ini Sangat hambatan sedih. sendiri ya. Iya. Tapi dengan teruploadnya berbagai media di Instagram tuh kayaknya udah cukup puas gak sih Mas? Karena view-nya udah sampai ribuan ya, puluhan ribu di sini. Iya. Kalau untuk saya sendiri kurang sih. Oh masih kurang malahan, kenapa tuh? Kalau menurut saya ini belum maksimal loh. Belum maksimal. Emang kayak bener-bener mind blowing lah, ide-ide yang sak nyet lah. Sakdek net ya. Oke, luar biasa. Ternyata ada juga ya istilah sakdek nyet. Tapi dilihat dari Instagram juga mungkin Pak Sonar Inspira mau kepo boleh di Instagram juga. Ini ada banyak sekali pertandingan boxing yang sudah diupload di sini. Siapa tahu jadi inspirasi juga. Nah, berbicara tentang inspirasi nih, apa sih harapannya dari Mas Rama ataupun Mas Dipung untuk para Gen Z ini supaya bisa tetap menginspirasi, terutama kan para Gen Z yang harusnya itu masuk untuk sekaligus mengejar prestasi ya. Itu gimana sih, apa harapan kedepannya buat teman-teman entah itu Gen Z ataupun milenial ataupun kaum-kaum yang lainnya? Oke, jadi harapan saya ya Mas, untuk jangan menyerah. Misalkan mereka sudah stuck itu tetap cari cara, jangan menyerah, berdoa, berusaha, latihan. Latihan ya yang penting. Intinya tetap berprestasi lah. Jangan takut jatuh, karena sebuah jatuh itu percaya nanti akan naik lagi. Itu aja sih dari Oke, wah luar biasa banget, tepuk tangan dong buat Mas Rama ya. Luar biasa. Tadi yang terakhir adalah nggak apa-apa jatuh, karena jatuh itu akan bangkit lagi. Itu harus ditanamkan di mindset kita semua ya. Kalau dari Mas Dipung nih gimana nih? Apa harapannya buat para teman-teman di luar sana? Kalau untuk teman-teman ya hampir sama lah, tetap semangat. Apapun masalahnya pasti ada solusi. Mantap, apapun masalahnya pasti ada solusinya. Wah, pokoknya terima kasih banyak ya buat Wonosobo Street Fight. Ada Mas Dipung, Mas Rama dan juga Mas Agil yang sudah berbagi ilmunya di sini juga. Ini menjadi salah satu hal yang harus dicoba juga buat para pesona inspirasi semua yang mungkin dulu sering berantem di sekolah ataupun sering berantem di masyarakat, sering bikin onar tuh, sekalian bisa join di sini untuk bisa membuktikan nih apakah bisa beneran berantemnya atau cuman senggol doang ya Mas Rama. Betul sekali. Dan terima kasih banyak buat Mas Rama dan juga Mas Dipung dan juga Mas Agil. Kita tunggu juga kesempatan selanjutnya untuk bisa bergabung ke sini lagi. Dan buat pesona inspira juga jangan lupa join ke Wonosobo Street Fight. Bisa langsung cek aja di Instagramnya di @wonosobo_streetfight. Nah, habis ini Deva masih bakal lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik.